Akhirnya, update juga game ini. Dari versi 8.1.3.44 ke versi 9.1.3.45. Dan apa saja yang ditambahkan? Nih, nambahin infinite dungeon atau dungeon tak terbatas, bisa bikin aksesoris biasa, bukan yang artefak. Bisa bikin esensi sihir, ngurangin waktu animasi ketika pakai sihir, ningkatin bonus darah dari penguatan armor, sedikit menurunkan kekuatan skill guardian, mengubah ogre map, ogre yang drop peta, agar selalu menjatuhkan item, dan memperbaiki bug lainnya. Oke, dimulai dari aksesoris. Sekarang, udah ada cetak biru permanennya, untuk aksesoris kayak cincin emas, kalung rantai, cincin perak, dan kalung tulang. Selanjutnya, ada item baru, pecahan mimpi buruk, yang bisa didapat dari ngalahin bayangan mimpi buruk di tambang kuno. Ada fitur baru juga, kayak semacam riwayat gitu, dapat item ini dari mana. Dia juga bisa ngasih debuff, kutukan mimpi buruk, yang bisa bikin nggak bisa tidur selama 1275 AP, atau 127 giliran. Dan ya, seperti debuff lainnya, bisa dihilangin pakai pemurnian cahaya. Terus item tadi buat bikin ini, mesin Abyss Mimpi. Buat ke dungeon tak terbatasnya. Ketika mau digunakan, butuh 2 pecahan mimpi buruk. Sebelum itu, kalau mau bikin aksesorisnya, harus dekat meja alat sihir, yang berarti bisa dibuka setelah roll 3. Lanjut, udah dapat pecahan mimpi buruknya, dan saatnya bermimpi. Dungeonnya full warna ungu, dan musuh pertama kita ulat raksasa kayak di roll 2. Di sini ada bangunan baru, kursi meditasi. Fungsinya buat ganti sihir, sekali doang. Jadi gue ganti ke topan es. Dan seperti yang gue duga, dungeon ini menyesuaikan level, sama kayak map ogre. Sekali kena jebakan aja udah ngurang 4000 darah. Gila. Bangunan baru, perlengkapan ilusi. Nambahin atribut penempaan peralatan mimpi. Efeknya bahasa Korea. Tapi di sini tertulis stat perlengkapan naik atau berlaku hanya di Abyss Mimpi atau dungeon ini doang. Begitulah, masih ngebug habis update. Tes damage ke musuh pakai pisau biasa cuma 200 damage dan darahnya nggak ngurang. Fix, dungeon ini menyesuaikan level. Perlengkapan ilusi lagi, nambahin atribut. Dan gue baru sadar satu hal, statistiknya dihilangin yang nambahin darah, stat aktif, dan defense. Gue langsung lihat statistik, dan bener saja, max darah gue jadi 12.000 doang. Padahal sebelumnya itu 60 ribuan lebih. Begitu juga armor, nambahin darahnya udah nggak persenan darah lagi. Aduh, di nerf brutal sih ini. Percuma dong gue bikin sarung tangan plus 60 ini. Kalau senjata masih aman kayaknya, nggak di nerf damage-nya. Iya sayang aja gitu, udah bikin armor plus tinggi, malah di nerf. Jadi nambah darahnya dikit banget. Tuh, kena jebakan ledakan 2 kali udah meninggal ini. Ngeri banget. Ada peti baru, peti dalam mimpi. Isinya juga makanan baru, roti pemimpi. Di sini tertulis bisa dimasak. Tapi nggak kayak roti biasa, yang bisa dijadikan burger, pizza, dan lain-lain. Pas dimakan, ngasih buff, pemulihan energi, bulgogi. Ini developernya cuma ganti gambar dan deskripsi doang kayaknya. Apa gimana dah? Mapnya bisa dibilang luas juga sih. Di lantai 2 ada patung pemimpi. Ngasih buff gitu. Energi berkurang saat menggunakan skill. Ya, cuma di dungeon ini doang. Mungkin pengganti patung prajurit. Tapi di sini nggak dijelasin juga buffnya kayak gimana di statistik.
Patung lagi, tapi nggak tahu dapat buff apaan. Bangunan baru lagi, ahli sihir mimpi. Fungsinya buat upgrade elemen sihir secara gratis. Mirip boneka latihan yang biasanya di dungeon itulah. Bedanya ini versi sihir aja. Peti lagi, dapat minuman baru. Minuman pemimpi. Kayaknya efeknya sama kayak roti tadi. Minuman lagi, bir pemimpi. Sama aja kayaknya. Bangunan baru, kekuatan mimpi. Fungsinya buat ningkatin sihir ternyata. Gue kira buat ganti sihir, jadi gue lewatin aja. Menariknya, ada lantai bosnya, di lantai 3. Dan ternyata, isinya salah satu bos iblis di dungeon iblis itu. Gue mulai curiga, ini cuma dungeon iblis yang dibikin tak terbatas aja lantainya. Soalnya mulai dari musuhnya itu sama. Ntar, gue tunjukin. Setelah lawan bosnya, dapat kubik permata bintang. Bisa dapat star gem kalau digunakan. Ya, cuma 3 doang. Mungkin lebih dalam lantainya, lebih gede hadiahnya. Soalnya ini baru 3 lantai doang sih. Masuk ke lantai 4, ada peringatan. Item dan buff dari dungeon ini akan hilang kalau ke lantai berikutnya. Dan benar saja, minuman tadi hilang juga. Tuh, di sini ada musuh militer pendendam. Musuh yang sama, kayak di dungeon iblis. Ya, mungkin developernya belum kepikiran buat bikin monster baru. Update ke depannya mungkin. Gue keluar aja karena nggak kuat, takut mati gue kena jebakan ledakan. Kalau mau ke sana lagi, harus kumpulin lagi itemnya. Oke, gue nemuin bug. Jadi ketika mau masuk ke sana, kan butuh itemnya tuh. Lalu pas gue mau hancurin buat gue pindahin, malah masuk ke dungeonnya. Tuh, ada monster dungeon iblisnya, sir. Gue keluar dan nyoba hancurin lagi, malah masuk lagi. Hal lain yang gue sadari, dungeon ini ada checkpointnya juga. Tiap 3 lantai mungkin ya. Habis itu direset lagi buat masuk ke lantai berikutnya. Hal terakhir, bisa bikin esensi sihir lewat pengendali kekuatan. Akhirnya ada fungsi lain selain bisa ngisi ulang tongkat sihir yang sebenarnya kurang berguna. Ini fitur bagus sih, karena ada atribut juga yang cukup OP lewat esensi kegelapan dan keagungan. Dan ya, segitu dulu buat update kali ini. Yang lain kayaknya kurang menarik. Jadi, mungkin itu saja dari gua. Sekian dan bye.